Shalom Jemaat Elim yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada saat hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali. Meskipun secara online, tapi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kita mau bersama-sama mengangkat pujian yang mengatakan, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dalam rencana-Mu Bapa.
Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Hingga pada saat hari ini kami boleh beribadah kembali kepadamu meskipun secara online. Tapi kami percaya bahwa kehadiran-Mu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada saat hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan pujian kita, terlebih dahulu kita akan membaca Alkitab. Saya akan bacakan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji nama Tuhan, haleluya. Meskipun saat ini kita sedang mengalami banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Dan kita akan mengangkat pujian kita dengan penuh sorak-sorai, tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita akan sambung pujian kita dengan lebih bersorak-sorai lebih lagi. Kita akan mengangkat Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
Puji nama Tuhan, kita telah bersorak-sorai di hadapan Tuhan dan tiba saatnya untuk kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengangkat pujian yang mengatakan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau beserta, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidupku. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang begitu indah yang kami rasakan. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengar pada saat hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam menghadapi hal berat dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi, biarlah apa yang boleh disampaikan dapat memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersiap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Tetap bersuka cita Bapak Ibu, tetap menikmati berkat Tuhan walaupun yang tadinya udah boleh ibadah, tapi saat ini kita sedang mencoba untuk kembali mengingat beberapa bulan yang lalu saat kita ibadah online. Kiranya tidak mengurangi semangat Bapak Ibu saudara untuk beribadah, walaupun di rumah masing-masing Bapak Ibu
bisa tetap menikmati pujian penyembahan, menikmati firman Tuhan yang kita akan terima nantinya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi belajar tentang buah roh di surat Galatia. Saya pernah katakan bahwa buah roh itu bukan buah-buah roh ya Bapak Ibu, tapi buah roh satu buah tapi memiliki 9 rasa. Nah, apa saja Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengingat kemarin, kita sudah membaca kemarin ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri, dan banyak yang lain yang nanti akan kita sama-sama mengerti apa sih yang dimaksud ya, mengenai buah roh ini yang harus kita rasakan dan hidup kita pun dapat memberi rasa bagi banyak orang. Saat ini kita akan masuk ke seri 2, rasa buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Sukacita menjadi satu kata kunci setiap lagu-lagu sekolah minggu. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus katakan mengenai sukacita, apa yang firman katakan mengenai sukacita. Pada saat ini saya hanya ingin membagi 2 hal. Apa yang pernah Yesus ceritakan begitu keras untuk setiap orang-orang yang mengikuti menjadi muridnya, mengenai arti sukacita itu sendiri. Karena Yesus berusaha menceritakan sukacita yang dari tempat asalnya, yaitu bukan dunia, yaitu sorga, kerajaan Allah. Dia berusaha menceritakan sukacita apa sih yang dibawa ke dalam dunia ini, yang harus kita terima dan harus kita benar-benar mengerti dan kita lakukan untuk mendapatkan sukacita itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Lukas 6 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Lukas 6 ayat 22-23. Saya bacakan Lukas 6 22-23, firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lukas 6 22-23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Katakan ya. Bersukacitalah pada waktu itu saat kamu merasa tercela, tertolak, disingkirkan, dikucilkan. Ya. Dikatakan 23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya dikatakan upahmu besar di surga. Bapak Ibu ya, saya potong ya. Di saat engkau merasakan tertolak, terkucilkan, disepelekan, tersakiti karena nama Yesus, bersukacitalah, berbahagialah, bergembiralah, karena pada saat itu engkau telah menerima upahmu. Bahkan dikatakan nanti upahmu besar di surga. Selanjutnya, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Yesus sedang mengingatkan bahwa para nabi sudah mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang dikucilkan, dan dia juga mengalami sukacita. Banyak nabi di perjanjian lama menyatakan saat dia dikucilkan, bahkan dia dicari, dia disiksa ya, sampai ditaraf disiksa. Apa yang nabi-nabi lakukan, firman Tuhan katakan berbahagialah karena nabi-nabimu juga mengalami hal yang sama. Jika engkau dikucilkan, engkau tertolak, engkau disepelekan, engkau dijauhi mungkin, karena nama Yesus, dikatakan bersukacitalah. Poin yang pertama, bersukacita karena tertolak karena iman kita kepada Kristus. Benar ya? Orang-orang Kristen yang menikmati rasa buah yang kedua ini, yaitu sukacita, dia harus mengerti, merasakan tertolak karena iman kita kepada Kristus. Yesus sedang menunjukkan sukacita yang berbeda dengan dunia. Sukacita atau kebahagiaan yang bukan tentang diri manusia, jelas. Jelas sekali bukan tentang diri kita Bapak Ibu Saudara untuk menikmati sukacita. Tetapi waktu kita memegang iman Kristus, dan di mana waktu kita mempertahankan iman, kau tertolak. Beda sekali dengan apa yang dunia katakan. Beda sekali dengan apa yang dunia ajarkan. Sukacita itu kalau engkau punya banyak uang. Sukacita itu kalau engkau sehat bukar. Enggak. Yesus katakan, dia ceritakan dari kerajaan Allah, sukacita itu saat engkau pernah merasakan tertolak, tersingkirkan karena namaku, karena nama Yesus yang penuh dengan perlindungan, nama Yesus yang kokoh bagaikan benteng, nama Yesus yang selalu memberikan kekuatan itu.
Nama Yesus nah itu yang perlu kita tahu. Waktu engkau menerima nama itu, engkau terkucilkan, dikatakan bersukacitalah. Yang pertama, orang yang bersukacita, dia apa yang sukacita firman Tuhan katakan yang tertolak karena iman Kristus. Karena kenyataannya dunia tidak menerima Yesus, sehingga banyak orang percaya tertolak. Namun disitulah engkau harusnya bersukacita. Dalam NIV ada menerjemahkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah hari itu dan berlompatlah. Nah, menarik kan Bapak Ibu Saudara? Banyak orang-orang di luar bertanya, orang Kristen kalau nyanyi-nyanyi itu kok lompat-lompat gitu, karismatik lompat-lompat. Terjawab, NIV berusaha menjelaskan bahwa justru orang-orang yang mempertahankan Kristus, mempertahankan imannya, dan dia mendapatkan ancaman dari luar sana, bersukacitalah hingga engkau melompat. Banyak orang melompat bersukacita kalau dia dapat menang undian, gaji naik, jabatan naik, orang yang dia cintai dia dapatkan. Wah seneng, wah akhirnya dia jadi pacarku, akhirnya aku naik jabatan, melompat. Nah, firman Tuhan katakan di NIV dijelaskan dalam terjemahan lain, engkau saat itu juga bersukacitalah waktu engkau pernah tertolak, terkucilkan, disingkirkan oleh nama Kristus, bahkan sampai engkau melompat. Karena apa? Dikatakan karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Perlu diperjelaskan oleh Ibu Saudara bahwa penganiayaan, penolakan, menyingkirkan orang-orang yang percaya Kristus tidak hanya kita alami saat ini. Nah, tertolak itu sendiri ya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang pahamnya salah ya. Sehingga dia akhirnya sedikit-sedikit karena dia Kristen, kemudian dia tertolak dengan teman-teman yang lain, dengan rekan yang lain, sosialnya pun salah, sehingga dia berkata, aku bersukacita karena aku tertolak oleh orang-orang. Tidak ya, tertolak di sini jelas sekali Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa tertolak itu bukan hanya berarti dibenci ya, oleh manusia. Salah Bapak Ibu ya. Karena tujuan Tuhan Yesus datang itu menyelamatkan manusia. Jadi bukan kita tertolak oleh manusia itu sendiri, salah. Tapi tertolak itu sendiri, tetapi hidupmu yang telah berubah karena pembaharuan budimu kini berbeda dengan keinginan dunia. Contohnya Bapak Ibu Saudara, orang yang tertolak karena iman Kristus, ya, waktu dia pingin kaya, dia ingin sukses, dunia banyak menawarkan segala cara. Sehingga apa? Cara Tuhan yang benar ya tidak sama dengan cara dunia. Kemudian ide kita yang penuh sabar, penuh kemurahan hati ini enggak sama. Kalau kamu pingin sukses, kamu harus tegel. Apa ya? Bukan tegas tapi tegel, tega. Ambil cuan yang gede, lari ke sajen-sajen. Wah, kalau ideku tetap setia sama Tuhan, enggak. Oh, mau sukses ke gereja, mau sukses ikut Yesus pakai cara-cara Yesus, enggak masuk. Nah, itu tertolak imannya. Oh ya udahlah, berarti caraku salah. Nah, bukan tertolak manusia, tapi cara pandang kita yang sudah dibaharui, pembaharuan akal budimu ini loh. Karena engkau melihat yang sempurna. Waktu engkau menerima menjadi manusia baru, hidup baru, Yesus tinggal dalam dirimu, maka semua yang kotor dalam pikiran sudah difilter oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kau lihat ini semua tentang apa yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Dan waktu kau punya pekerjaan dan kau punya karir, kau menggunakan caramu dari hidup barumu, kau akan beda dengan cara dunia. Itu tertolak. Dikatakan karena namaku, seorang membenci kamu bahkan ya. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, menolak namamu, menolak karena namaku. Jika banyak-banyak orang mulai karena namamu, nama Yesus yang kita pakai untuk pedoman dalam hidup kita pakai. Nanti orang membenci kamu. Bukan orangnya yang kita katakan, oh kamu menolak. Enggak. Caranya, Ibu Sarah, sekali lagi. Cara hidupnya yang berbeda sudah. Jika banyak orang yang mulai menyakitimu, bukan manusianya yang kau benci yang dikatakan. Enggak. Caranya yang salah. Maka dari itu engkau tetap harus menjadi terang, garam, saksi, tetap. Walaupun engkau tertolak karena nama Kristus, engkau tetap bersukacita, tetapi jangan kemudian berkata bahwa engkau mulai mengurangi apa yang menjadi kekuatan firman. Nah itu ya, Bapak Ibu Saudara.
Yang pertama tadi tertolak karena iman pada Kristus ya. Selanjutnya di dalam poin yang pertama saya kembangkan di sini, Yesus ingin kita merasakan sukacita baru yang membawa namanya kerendahan hati. Di kisah Lukas menyatakan celaka orang yang mendapat penghiburan dari kekayaan. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Di ayat 24 saya bacakan Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Selanjutnya sama ya, celakalah kamu yang kenyang, celakalah kamu yang tertawa, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, rindu kamu. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Dikatakan yang jelas di ayat 24, celakalah kamu hai orang kaya atau kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu mendapat penghiburan. Yesus katakan sendiri dalam pengajarannya, ucapan bahagia dan suatu peringatan firman Tuhan dikatakan dalam judul di Lukas 6 ini. Maka dari itu Yesus ingin merasakan bahwa orang yang bersuka cita karena nama Yesus, bahkan dia harus bersuka cita karena hidupnya sudah tertolak dengan cara-cara dunia. Ya. Di sini Yesus ingin melatih kerendahan hati saat engkau mulai sukacita. Kerendahan hati dalam apa? Dalam engkau mulai menyingkirkan kekayaan-kekayaan yang menjadi penghiburan dalam dirimu. Ini ayat yang sangat mudah untuk kita pahami. Karena Yesus mengerti kekayaan dunia ini, kehebatan dunia ini yang membawa diri kita, membawa setiap orang untuk apa? Tinggi hati. Maka dari itu dikatakan celakalah kamu yang mengandalkan penghiburanmu melalui kekayaan. Dan Nats ayat 24 ini terjadi setelah Yesus mengatakan bahwa bersukacitalah dan upahmu besar jika engkau pernah tertolak, tersingkirkan oleh orang-orang yang memiliki cara pandang yang belum dibaharui karena melihat dirimu menggunakan Yesus dalam dirimu sendiri. Yesus yang penuh kasih, Yesus yang penuh kelemah lembutan, kemurah hatian, dia akan mengubah segala cara pembaruan akal budimu. Kalau dunia mungkin sedang bilang kalau engkau dibohongi gantian nipu. Kalau kamu apalagi kamu disakiti gantian sakiti, enggak. Saya enggak ada pakai itu lagi. Kamu kok bisa jadi alim gini ya karena Yesus. Tertolaklah gitu. Karena bukan manusianya yang menolak, tapi cara pandang kita yang sudah berbeda. Sekali lagi karena nama Kristus, bukan kemampuan diri kita. Saya melihat Bapak Ibu Saudara ada tokoh Kristen yang sangat terkenal, dia berkata seperti ini, Luther namanya. Gereja adalah kumpulan orang yang dianiaya dan dibunuh. Sekali lagi. Dikatakan gereja adalah kumpulan orang yang dianiaya dan dibunuh. Saya mengutip tulisannya, khotbahnya. Banyak sekali kita mengerti gereja ini selalu dikemas dengan suatu hal yang sangat indah, sangat megah. Tapi engkau perlu tahu Ibu Saudara, Luther tokoh agama Kristen yang jauh beratus-ratus tahun. Dia sudah melakukan yang besar bagi Injil Kristus, bagi setiap orang. Dia berkata bahwa munculnya gereja karena kumpulan orang yang pernah dianiaya. Bahkan ada orang yang mati terbunuh. Maka engkau saat ini sedang menikmati arti kata gereja. Ibu Saudara, kita lihat di sini. Mungkin saat ini kita kurang pantas ya. Kita gak senang mendengar kata teraniaya didengar. Kita gak senang merasakan bahwa ada yang mati karena Injil Kristus. Tapi memang itu kenyataannya. Tetapi jika kita melihat kisah para rasul setelah Yesus naik ke surga, mereka berjalan melayani dari kejaran demi kejaran. Mereka di penjara, bahkan tidak hanya satu penjara, penjara demi penjara. Mereka disiksa. Sekali lagi semua akhirnya karena Injil. Kita perlu tahu Ibu Saudara, orang-orang mengatakan bahwa itulah yang berbahagia. Bersukacitalah orang-orang yang seperti itu. 2 Korintus 7 ayat 4 sampai dengan ayat 7 saya bacakan bagaimana Paulus menceritakan pelayanannya bagi jemaat Korintus. 2 Korintus 7. Saya bacakan 2 Korintus 7 ayat 4 sampai 7, Ibu Saudara. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Paulus dan teman-teman sangat terhibur dan dikatakan sukacitaku melimpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Sudah jelas, gak ada kenyamanan bagi tubuh kami. Waktu kita tiba di Makedonia, bukan karena piknik, wisata, cari uang, karena Injil. Tidak ada ketenangan dalam tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan.
Dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Bayangkan, dari luar dia selalu menghadapi konflik. Dari dalam dirinya aku takut. Mengalami ketakutan yang besar karena apa? Karena kematian. Itu satu kewajaran. Paulus pun merasakan ya. 6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah juga menghiburkan kami dengan kedatangan Titus sebagai pelayan. 7. Bukan hanya oleh kedatangan saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmati di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga dikatakan makin bertambah sukacitaku. Kebayang Bapak Ibu Saudara, waktu Paulus menulis surat untuk jemaat Korintus, dia tidak on stay di Korintus, tapi dia berkata, aku senang walaupun engkau mengeluh, engkau bercerita, engkau rindu kangen Yesus, mengalami, tapi engkau di situ juga mengeluh lagi. Ingat, aku di Makedonia itu juga enggak enak-enak banget. Kita sama, tapi karena aku mendengar ini, aku senang, bahkan bertambahlah sukacitaku. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak sedang mendengar jemaat Korintus ini bangun rumah yang gede, bangun mal-mal yang gede. Paulus sedang mendengar kabar bagaimana kerinduan jemaat Korintus di tengah ancaman ajaran-ajaran yang salah di jemaat Korintus. Tapi aku senang waktu engkau mengeluh. Ya, mengeluh dalam artian engkau mengatakan bahwa berat ya ternyata ikut Kristus, tapi aku ingin berkata, aku juga bersukacita karena Titus hadir. Aku tambah sukacita, lebih lagi sukacita aku mendengarkan kabar tentang kamu. Kebayang Bapak Ibu Saudara? Penderitaan, ketidaknyamanan tubuh, kesengsaraan bagi tubuh orang-orang Kristen saat itu justru menjadi apa? Sukacita yang melimpah. Sekali lagi, karena Injil. Sebesar apa Bapak Ibu Saudara Injil, firman Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita andalkan hanya untuk sebagai tiket kita masuk surga? Atau sebagai kita andalkan karena ini adalah harta nenek moyang? Atau kita andalkan karena memang saya ingin menyenangkan orang tua saya yang Kristen? Atau karena kita pegang karena supaya ada nama kesembuhan, ada nama kuasa yang besar dikatakan? Atau memang kita pegang karena aku yakin waktu aku sukacita mengalami Injil ini, upahku besar di surga. Amin Bapak Ibu ya. Upah kita bukan besar di dunia ini. Firman Yesus sendiri yang bilang, waktu engkau merasa tertolak karena nama Yesus, waktu engkau merasa tersingkirkan karena hidupmu sudah baru bersama Yesus, bersukacitalah karena upahmu sudah besar di surga. Poin yang terakhir, yang kedua Bapak Ibu Saudara, menemukan sesuatu yang berharga dikatakan. Kita buka dalam Matius 13. Apa yang Yesus ceritakan masih sama tentang sukacita. Matius 13 ayat 44. Satu ayat saja Bapak Ibu Saudara. Matius 13 ayat yang ke-44. Saya bacakan tuh Bapak Ibu Saudara, Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama, tentang kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya ketemu apa? Harta yang terpendam. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Perhatikan baik-baik dikatakan. Kerajaan surga itu jemaat Elim seumpama harta yang terpendam, kemudian ada orang yang menemukan harta itu, kemudian dia tumbuh lagi karena bahagianya ketemu harta itu, dia pulang, dia menjual ladangnya untuk membeli bukan hartanya, tapi membeli apa? Ladangnya. Dia tidak ambil hartanya, tidak ambil perumpamaannya, dia beli seladangnya dengan menjual ladang miliknya. Paham yang harus kita ikat ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama katakan bahwa sukacita itu adalah tentang kerajaan Allah. Kita lihat, seseorang yang menemukan, seumpama orang yang menemukan harta, kemudian dia bersukacita, itu cluenya. Dia menemukan kerajaan Allah, bukan kemudian dia terpaksa karena pingin masuk surga, karena dorongan yang mungkin membuat Bapak Ibu Saudara terbebani gitu ya. Di kitab Yesaya, pembacaan saya sampai di Yesaya 21-22 beberapa hari ini mengisahkan bahwa
Tuhan rela mengangkat beban orang-orang yang menganggap firman itu menjadi beban. Dan ini menarik. Saya baca ulang beberapa hari yang lalu. Tentang firman Allah, tentang kerajaan Allah ini bukan buat beban buat Bapak Ibu saya. Justru semakin engkau mendengar firman, kau semakin bersuka cita, rela seperti perumpamaan tadi menjual ladangnya hanya untuk tempat di sana, membeli ladang di sana untuk menikmati harta itu. Maka dari itu sukacita diumpamakan seperti kerajaan Allah, bukan seperti dunia ini. Rasa sukacita ini diibaratkan seperti orang yang sudah menemukan kerajaan Allah. Setelah Yesus berkhotbah, nah ini menarik Bapak Ibu Saudara, saya melihat secara histori. Setelah Yesus ngomong tentang perumpamaan ini, di ayat 53, 54, 55, Yesus tertolak di Nazaret. Dia tertolak. Ya. Dikatakan bahwa pernah Yesus disangkal apakah ada orang yang terlahir di kota Nazaret. Dan di kotanya sendiri pun Yesus merasa tertolak. Ya, sekali lagi waktu Yesus berkhotbah ini, Yesus kembali ke Nazaret 53, 54, 55. Dia ceritakan dia juga merasa tertolak Bapak Ibu Saudara. Judulnya menggunakan kata Yesus ditolak di Nazaret, padahal tempatnya sendiri. Tapi Yesus apakah kemudian dia menceritakan, dia akhirnya mengklarifikasi, ya karena Nazaret berdosa? Enggak. Karena Nazaret itu mungkin miliknya secara daging dan dia udah tinggalkan. Aku udah menemukan harta yang kutemukan, rumahku yang sejati mana? Kerajaan Allah. Aku rela tinggalkan semua. Setelah Yesus berkhotbah, Yesus kembali ke Nazaret dan ceritanya dia tertolak. Hal ini sungguh menguatkan perumpamaan Yesus bahwa untuk menerima kerajaan Allah, kita rela tertolak karena telah menemukan sesuatu yang lebih indah. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum tertolak atau jangan sampai tertolak ya Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berharap bahwa apa yang Bapak Ibu Saudara temukan tentang firman Tuhan, tentang Yesus dapat berbagi dengan orang-orang di luar sana. Sehingga kasih yang kita terima pun kita mampu bagikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat perumpamaan ini, boro-boro tertolak Bapak Ibu Saudara. Untuk menjual ladang dalam bahasa perumpamaannya. Untuk meninggalkan kebiasaan yang lama. Untuk bersuka cita karena ada habit yang baru, kebiasaan yang baru, yaitu apa? Kerajaan surga. Kita pun kadang masih susah. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sedang ingin, apakah kebahagiaan kita dalam wisata, piknik, kebahagiaan kita waktu nonton drakor, nonton film apa, sama nggak kebahagiaannya dengan waktu kita mau ibadah? Nah, baru dalam hal level seperti itu, kita belum disuruh menjual ladang kita. Katakan seumpama kerajaan Allah adalah seorang yang menemukan harta yang tersembunyi. Kemudian dia pergi, dia menjual ladangnya untuk membeli ladang itu. Untuk tetap tinggal merasakan. Ada pengorbanan di sini yang jelas sekali kita lihat ya. Lukas 14 ayat 33 saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Lukas 14 ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak akan menjadi muridku. Jelas. Sama ya dalam Matius 13:44. Jika seorang yang tidak melepaskan dirinya, dia tidak akan menjadi muridku. Mungkin dia hanya bisa mengakui agama Kristen. Karena banyak orang yang beragama Kristen, Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita mau jujur belum tentu menjadi murid Kristus. Tapi orang yang menjadi murid Kristus, ya dikatakan ciri-cirinya dia mampu melepaskan diri dari segala miliknya. Yang merasa kita miliki ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita berani melepaskan? Bukan berarti kita membuang ya. Dalam artian kita selalu mengerti apa yang menjadi kehendak untuk menjadi sama dengan murid Kristus. Berkorban demi mengikuti Yesus di mana dia berada. Poin selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saat orang mengalami sukacita, dia akan berani berkorban demi mengikuti Yesus. Yesus telah meninggalkan harta surgawi dengan harta duniawi. Yesus rela meninggalkan kenyamanan surga ke dunia. Sampai dikatakan anak manusia tidak memiliki tempat seperti serigala mempunyai lubang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya. Bayang Bapak Ibu Saudara bagaimana Yesus rela berkorban. Dia meninggalkan kenyamanannya
Dan dia harus berbagi sukacita surga ke dunia. Dia berkorban untuk kita semua. Dia datang untuk kita semua. Bukan untuk kita sangkali. Tapi kita syukuri, kita kasih pemberian suatu hal yang sangat indah, yaitu pengorbanan manusia. Yesus rela meninggalkan saudaranya, berjalan bersama pengikutnya, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Apa yang semua Yesus lakukan adalah tentang kerajaan Allah. Maka begitu sukacitanya jika telah benar-benar menemukan, karena dia telah mengerti kerajaan Allah itu seperti apa. Jadi kalau di dunia aku rela mati, aku rela meninggalkan saudara-saudaraku, aku rela meninggalkan tempat yang nyaman, itu semua karena aku telah menemukan kerajaan Allah. Dan aku tahu barang siapa yang mengikuti aku, di mana aku berada dia akan ada juga. Dan tidak ada satu orang pun yang sampai ke sana jika tidak melalui aku, itu Yesus katakan. Tujuan sukacita itu ditujukan jelas tentang the kingdom of God, tentang kerajaan Allah. Supaya kita mengerti di dunia ini yang belum bisa melihat, maka dikatakan tadi yang pertama, bahwa waktu engkau tersingkirkan, engkau tertolak karena iman Kristus, berbahagialah karena upahmu besar di sorga. Engkau sudah mendapatkan upah itu. Yang terakhir Bapak Ibu, waktu kita mengerti, kita menemukan sesuatu yang berharga, supaya kita mengisi kehidupan kita penuh dengan kasih. Ketika Yesus memerintahkan kita dengan sukacita yang seperti apa, dia juga mengenal seperti apa dunia kita saat ini. Oleh karena itu, ayat yang terakhir, Yohanes 15 ayat 11, Bapak Ibu Saudara. Apa yang ingin Yesus katakan tentang kasih yang ada dalam diri kita semua, supaya kita mengerti, mengenal sukacita itu. Yohanes 15 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, yaitu ayat 9-10. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ayat 11, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Walaupun Yesus saat ini sudah di sorga, Bapak Ibu Saudara, dia mengerti bahwa dunia yang kita tinggali saat ini sangat kejam. Kita mengakhiri, Bapak Ibu Saudara, di masa-masa 2019, 2020, kita saat ini benar-benar merasakan Natal yang penuh dengan ancaman, saya bilang ya. Virus yang tidak berhenti mungkin, Bapak Ibu Saudara. Sampai orang lelah, sampai orang udah mulai nggak percaya dengan pemerintahan, orang-orang nggak percaya tim medis lagi. Bapak Ibu Saudara sudah melihat di sini, sudah tidak ada kerukunan, sudah saling menyerang satu dengan yang lain, sudah pikirannya negatif terus. Sungguh Yesus tahu ininya. Maka perintahnya, Bapak Ibu Saudara, hendaklah engkau tetap tinggal diam di dalamku, supaya engkau mengerti, bukan karena dunia ini engkau bersuka cita, tetapi karena kasihku yang melimpah memberi hidup. Maka dikatakan sukacitamu menjadi penuh karena sukacita Yesus tinggal di dalam diri kita semua orang percaya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti bahwa sukacita yang pertama itu karena kita tertolak justru karena iman Kristus. Paham dunia, pikiran dunia sudah sangat berbeda dengan kita. Bersukacitalah sampai engkau bahkan ditolak, disingkirkan karena cara pandangmu yang sudah menurut pembaharuan Kristus. Bersukacitalah karena apa? Upahmu besar di surga. Dan yang kedua, bersukacita itu seperti engkau sedang menemukan sesuatu yang berharga dan engkau rela berkorban meninggalkan yang lama. Maka dikatakan tadi di dalam Injil Lukas bahwa hanya orang yang berani meninggalkan kepemilikannya, dialah yang layak menjadi muridku. Dan Yesus tahu bahwa kita saat ini sedang berbeban berat. Apapun permasalahan, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Yesus yang di surga tahu. Maka dikatakan, walaupun aku di surga, aku kirimkan rohku, tapi engkau tetap mengerti. Tetaplah engkau meneladani perintahku. Untuk apa? Saling mengasihi. Seberat-beratnya hidupmu, dikatakan, hendaklah sukacita Yesus penuh dalam diri Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jangan sampai setelah khotbah ini selesai, sukacita yang salah masih ada di pikiran kita. Sukacita yang benar, firman Tuhan katakan, tetap menjaga iman dalam Kristus. Dan percayalah, orang yang bersukacita adalah dia yang menemukan kerajaan Allah.
dan dia menerima upahnya yang besar di surga. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa atas firman-Mu. Apapun yang boleh kami pegang saat ini Tuhan, yang menjadi prinsip, tetap kami rindu Tuhan. Kami satukan hati kami pegang firman-Mu. Untuk terus kami cintai, kami renungkan Tuhan Yesus. Supaya kami mengerti jalan yang benar. Supaya kami tidak terkecoh dengan sukacita yang di luar firman. Dan bahkan waktu iman kami goyah, waktu iman kami goncang, Yesus, tolong kami bahwa sebenarnya firman Tuhan berkata bahwa upahmu telah besar di surga. Saat kau merasa tertolak, segala apa yang kau pikirkan, kau takutkan, kau dibenci di dunia karena nama Yesus, kata firman tadi, kau harusnya bersuka cita karena kau telah menerima upah. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua pun, kami mengenal bagaimana sukacita itu terlatih saat kami mulai berani berkorban, menemukan sesuatu yang berharga, yaitu kerajaan Allah. Terus bimbing kami, terus tolong kami Roh Kudus. Dengan firman ini, kami telah mengerti sukacita yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan lagi paham dunia yang kami lulukan, tetapi prinsip firman Tuhan yang kami pegang. Sehingga sukacita dunia tidak mampu menghanyutkan. Sehingga kami ada di jalan yang salah. Ampuni kami semua Tuhan Yesus dalam menerima firman Tuhan jika ada yang salah. Ampuni hamba-Mu jika pemberitaan firman ini salah Tuhan secara daging. Tapi biarkanlah Roh Kudus meluruskan, mengilhami, memberikan rema kekuatan jalan hidup yang benar bagi setiap orang-orang yang menerima benih firman ini. Tidak terhimpit, bahkan berakar terus, bertumbuh dan berbuah. Sehingga banyak memberikan rasa bagi orang-orang di luar sana. Dan kami mengalami pertumbuhan rohani sesuai dengan apa yang Roh Kudus tuntun. Kami mengucap syukur, mengakhiri firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri dalam doa, dan sebelum kita akhiri dalam doa berkat, kita doa syafaat sejenak. Kita mulai. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama dalam rumah Tuhan sebab kondisi, namun tetap kami ada kontak satu sama lain, baik melalui pujian dan doa. Sementara ini kami dapat berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya melawat dan memberkati Bapak Presiden, Wakil, dan Kabinet Indonesia Maju, sekaligus para dokter perawat yang menangani pasien virus corona di kota-kota, di desa-desa, dimanapun Kau tolong Tuhan. Tuhan Yesus adalah segala-galanya ya Bapa. Haleluya, haleluya. Sekaligus kami mendoakan jemaat Tuhan dimanapun berada. Mereka tetap tegar, kuat, tetap beriman kepada Tuhan. Engkaulah pusat segala-galanya. Ajaib Engkau Tuhan. Seluruh jemaat mungkin dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus mereka sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur. Ada harapan-harapan ketika mereka mengalami stres. Berkati usaha pekerjaan mereka Bapa. Tuhan beri keharmonisan kepada suami istri, orang tua dan anak-anak mereka. Tuhan Yesus lawat hari-hari ini. Terima kasih Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Firman yang telah disampaikan, uraikan lebih jauh dengan Roh Kudus, sehingga kami tidak akan pernah kosong dalam rohani. Tetapi kami terus diisi, bukan soal hanya jasmani, tetapi hal-hal yang rohani, untuk kami mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan. Oleh sebab itu Tuhan, memasuki hari-hari ini, masuki hari yang baru, di hari Minggu dimanapun berada, sekali lagi dengan rendah hati tutup bungkus dalam darah Tuhan. Yang tua, muda, besar, kecil, entah mereka satu saat bepergian dari rumah, Tuhan tolong pelihara malaikat-malaikat sorga menjaga, melindungi mereka semua. Allah besar, Allah ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat pada pagi hari mendekati siang. Buka hatimu supaya kita tetap mengalami kebahagiaan, sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Turunlah berkat damai, sejahtera, sukacita, kemenangan
berkat jasmani, berkat rohani melimpah di dalam kasih-Nya. Dan kiranya persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus segera datang kembali bagi gerejanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, memohonkan semuanya dalam nama Gembala Agung Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Amin. 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 Selamat siang, saudara. Tuhan memberkati kita. Tingkatkan doa, tingkatkan penghampiran kita kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Puji nama Tuhan. Amin.